Yoho, hai sobat mati-matian. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar bersama tentang limit fungsi. Yuhu, oke. Langsung saja. Selanjutnya adalah metode penyelesaian. Yang pertama ada substitusi. Nah, substitusi ini kita mensubstitusikan nilai C ke dalam limit tersebut, sehingga kita perolehkan hasil limit fx sama dengan fc. Untuk contoh metode substitusi, misalkan di sini terdapat limit x mendekati 1, 2 x plus 3 kuadrat per x kuadrat plus 8x plus 15. Di sini x mendekati 1 untuk metode substitusi, sehingga untuk nilai x yang di dalam sini dan di sini itu kita ubah dengan 1. Jadi menjadi sama dengan 2 1 plus 3 kuadrat per 1 kuadrat plus 8 kali 1 plus 15, sehingga hasilnya di sini 2 kali 16 sama dengan 32 per kita per 24, sehingga jawabannya sehingga kita sederhanakan menjadi 4/3. Di sini tidak terjadi 0/0 atau suatu bilangan dibagi 0, sehingga di sini kita ketemu limitnya, yaitu gimana sobat mati-matian? Gampang toh? Selanjutnya ada metode faktorisasi. Nah, metode ini digunakan jika metode substitusi tidak bisa digunakan, maka kita gunakan faktorisasi. Biasanya metode ini untuk limit dalam bentuk limit fx per gx. Selanjutnya adalah untuk metode faktorisasi. Ya, tentu saja kita faktorkan, yaitu penyebut dan pembilang. Karena pembilangnya sudah tidak bisa kita faktorkan, lalu kita faktorkan penyebutnya hingga menjadi sama dengan limit x min 3 per ini kita faktorkan menjadi x min 3 x min 2. Limitnya tadi menuju 3 seperti itu. Jadi di sini terdapat satu elemen yang sama, yaitu x min 3 dapat kita coret sederhanakan menjadi 1 hingga limitnya menjadi limit x menuju 3 1 per x min 2. Dari sini dapat kita lihat ini menjadi sebuah bentuk yang baru, bentuk limit yang baru. Nah, bentuk limit yang baru ini dapat kita selesaikan dengan metode substitusi, yaitu kita substitusi langsung saja 1 per 3 min 2 sama dengan 1. Karena hasilnya bukan 0/0 dan bukan suatu bilangan dibagi 0, maka limit dari ini tadi ketemu, yaitu sama dengan 1. Gimana sobat mati-matian? Gampang toh? Ini adalah perkalian dengan sekawan. Nah, untuk menghindari pembagian 0/0 atau pembagian 0, maka kita kalikan dengan sekawannya. Ya, sekarang untuk metode perkalian sekawan. Untuk metode perkalian sekawan dapat digunakan pada soal dengan ciri-ciri biasanya itu terdapat akar di sini. Terdapat bilangan dan akar. Dan untuk x-nya tidak menuju ke tak hingga. Jadi untuk x menuju ke bilangan. Seperti itu. Langsung saja. Yang pertama ya tentu saja kita kalikan dengan sekawan sehingga menghasilkan limit x menuju 4 min x per x min akar 6x min 8. Kita kalikan sekawannya, yaitu x plus akar 6x min 8 per x plus akar 6x min 8. Yang perlu diperhatikan adalah tanda ini. Tanda ini berlainan. Kalau misal di sini negatif, berarti di sini positif. Misal di sini positif, berarti di sini negatif.
Dari perkalian sekawan tersebut menghasilkan limit X menuju 4 min X plus 6X min 8. Nah, yang penyebutnya menjadi X kuadrat min 6X min 8. Di sini kita mendapatkan sebuah bentuk soal yang baru seperti ini. Yang soalnya awalnya menjadi ini, yang awalnya tadi ini, sekarang menjadi seperti ini. Nah, soal yang ini itu dapat diselesaikan dengan metode faktorisasi, sehingga menghasilkan limit X menuju 4. Yang atas kita tetap, tidak kita faktorkan, 6X min 8 per X kuadrat. Maaf, langsung saja kita faktorkan. Penyebutnya kita dapatkan setelah kita faktorkan dapat X min 4 X min 2. Dari sini dapat kita lihat bahwa terdapat satu elemen yang sama, yaitu X min 4 kita bagi, kita dapatkan 1, ini kita bagi, dapatkan negatif 1, sehingga menghasilkan limit X menuju 4 min 1 X plus akar 6X min 8 dibagi X min 2. Nah, dari bentuk ini kita dapatkan sebuah soal yang baru lagi, yang awalnya bentuknya ini, setelah kita faktorkan menjadi seperti ini. Dari bentuk soal ini dapat kita gunakan metode substitusi. Setelah kita substitusi mendapatkan hasil, langsung saja kita masukkan angka 4-nya, 4 plus akar 6 kalikan 4 min 8 per 4 min 2. Di sini kita dapatkan negatif 8 per 2, sehingga hasilnya negatif 4. Seperti itu. Jadi soalnya ini tadi ini, karena terdapat akar dan X menuju 4, maka kita gunakan perkalian sekawan, yaitu seperti ini, menghasilkan seperti ini. Nah, ini tuh bentuk soal yang baru dengan format baru yang dapat diselesaikan dengan metode faktorisasi, seperti itu. Selanjutnya sampai ke sini kita gunakan metode substitusi. Hasilnya gimana sobat mati-matian? Gampang toh? Selanjutnya ada limit untuk X menuju tak hingga. Yang pertama ada bentuk fx per gx. Nah, di sini penyelesaiannya kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Sedangkan untuk limit X menuju tak hingga, bentuk fx min gx berbentuk tak hingga min tak hingga, yaitu kita tinggal kalikan saja dengan sekawannya, seperti itu. Untuk limit menuju tak hingga dalam bentuk fx dan gx, dari soal ini dapat kita lihat bahwa ini tentu saja fx dan yang bawah ini adalah gx. Nah, caranya gimana? Caranya gampang, langsung saja dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Tetapi untuk ini, karena ini dalam bentuk pangkat, kita selesaikan dulu, kita keluarkan pangkatnya sehingga menjadi 2x kuadrat plus 6x plus 9 dibagi x kuadrat plus 8x plus 15, atau limit X menuju tak hingga 2x kuadrat plus 12x plus 18 dibagi x kuadrat plus 8x plus 15. Ini juga sama, ini masih fx dan yang bawah masih gx untuk limit menuju tak hingga. Maka langsung saja kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Pangkat yang tertinggi kita bagi. Di sini pangkat yang tertinggi adalah x pangkat 2. Sehingga langsung saja konstantannya kita bandingkan. Untuk pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 1. Maka langsung saja hasil limitnya adalah 2/1 atau sama dengan 2. Gimana sobat mati-matian? Seperti itu. Gampang toh?
Sekarang untuk limit menuju tak hingga dalam bentuk fx min gx dalam bentuk akar juga. Nah, di sini kita gunakan metode perkalian sekawan sehingga menghasilkan limit x menuju tak hingga kuadrat plus x dikurangi x kuadrat min x dikalikan sekawannya x kuadrat plus x plus x kuadrat min x dibagi plus akar. Dari sini kita dapatkan limit x menuju tak hingga. Ini hasil perkaliannya menjadi x kuadrat plus x dikurangi x kuadrat min x. Penyebutnya akar x kuadrat plus x ditambah x kuadrat min x. Seperti itu. Hingga menjadi bentuknya limit x menuju tak hingga. Di sini menjadi 2x per akar x kuadrat plus x plus x kuadrat min x. Nah, dari bentuk sini sampai di sini ini menjadi sebuah bentuk limit tak hingga fx per gx. Sesuai dengan metode sebelumnya tadi, jika limit x menuju tak hingga dalam bentuk fx per gx, maka penyelesaiannya adalah dibagi dengan konstanta pangkat terbesar. Untuk pembilangnya di sini pangkatnya 1. Nah, penyebutnya di sini juga 1. Walaupun di sini ada pangkat 2, tetapi kan di akar, jadi pangkatnya 1. Jadi didapatkan 2 per 1 plus 1, x yang ini dan ini, sehingga hasilnya 1. Gimana sobat mati-matian? Gampang toh? Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh penerapan aturan L'Hospital. Nah, penerapan ini biasanya limitnya dengan ciri-ciri itu limitnya limit fx per gx. Nah, ini seperti ini. Dan x-nya menuju ke suatu bilangan. Nah, penggunaan L'Hospital ini caranya yaitu masing-masing dari pembilang ini kita turunkan. Nah, penyebut kita juga turunkan sampai hasilnya nanti bukan 0 per 0. Jadi didapatkan limit x menuju 1, 2x kuadrat kita turunkan sehingga hasilnya 4x, min x kita turunkan hasilnya 1, per ini 2x kita turunkan jadi 2x plus 3. Nah, dari sini kita dapatkan sebuah limit yang baru seperti ini. Limitnya menjadi seperti ini. Nah, dari limit yang baru ini kita coba selesaikan dengan metode substitusi. Apakah hasilnya nanti 0 per 0 atau bukan? Kalau hasilnya 0 per 0, maka kita turunkan sekali lagi. Dan kalau hasilnya bukan 0 per 0, maka hasil limit sudah kita temukan. Langsung saja kita substitusi. 4 kali 1 min 1 per 2 kali 1 plus 3. Hasilnya 3 per 5. Bukan 0 per 0, jadi hasil dari limit ini tadi adalah 3 per 5. Gimana sobat mati-matian? Gampang toh? Nah, ini ada rumus cepat untuk menyelesaikan limit x menuju tak hingga dengan akar fx min akar fx. Nah, caranya gimana? Kalau di metode sebelumnya tadi saya sampaikan dengan menggunakan perkalian sekawan. Kita kalikan dengan sekawannya. Nah, di sini ada sedikit tips. Jika kalian menemukan soal dalam bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah B min H per 2 akar A. Untuk
A sama dengan P. Ini untuk A sama dengan P. Dan hasilnya adalah tak hingga jika A lebih besar daripada P. Dan hasilnya min tak hingga jika A kurang dari P. Seperti itu. Ini kita langsung ambil soal saja. Ini bentuknya sudah sama seperti ini. Ini juga sudah sama seperti ini. Karena nilai A dan P sama, maka kita gunakan rumus yang ini tadi, yaitu langsung saja B min I per 2 akar A sama dengan B nya 3, I nya min 5 per 2 akar A hanya 4, 8 per 4 sama dengan 2. Seperti itu. Gimana sobat mati-matian? Gampang toh?